Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang pertama adalah memahami pengendalian internal penjualan. Di sini terdapat 3 pendekatan umum. Yang pertama yaitu mempelajari bagan arus klien, yaitu diagram yang menunjukkan aliran urutannya dalam organisasi. Yang kedua adalah menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, yaitu menunjukkan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian internal dalam setiap area audit. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Yang selanjutnya adalah menilai resiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Terdapat 4 langkah penting dalam penilaian ini. Yang pertama adalah auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai resiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasikan pengendalian internal, kunci dan kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Pada materi ini, selanjutnya auditor menguji pengendalian kunci untuk penjualannya. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi berbagai jenis salah saji atau misstatement, baik kesalahan karena kecurangan maupun kelalaian. Yang selanjutnya adalah otorisasi yang tepat. Auditor akan memeriksa otorisasi pada 3 titik kunci. Yang pertama yaitu kredit harus diotorisasi dengan tepat sebelum penjualan dilakukan. Yang kedua yaitu barang harus dikirim hanya setelah otorisasi yang tepat telah dilakukan. Yang ketiga, harga termasuk syarat dasar, ongkos angkut, dan diskon harus diotorisasi. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur pencatatan yang memadai harus tersedia sebelum sebagian besar tujuan audit dilakukan. Yang keempat adalah dokumen yang telah diplanomori. Hal ini dapat membantu untuk mencegah kesalahan penagihan maupun duplikat pencatatan. Laporan bulanan. Jenis pengendalian ini merupakan pengendalian bermanfaat karena pelanggan dapat merespon jika ada saldo yang dinyatakan tidak tepat. Yang terakhir adalah prosedur verifikasi internal. Verifikasi internal ini digunakan untuk mengecek bahwa pemrosesan dan pencatatan transaksi penjualan memenuhi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Selanjutnya adalah menentukan luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengendalian itu tersendiri. Materi selanjutnya merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci, 1 atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit relatif mudah menentukan sifat pengujian, pengendalian, dan sifat pengendalian tersebut. Materi yang terakhir adalah merancang pengujian substantif atas penjualan. Pada materi ini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu prosedur audit pengujian substantif atas transaksi jika ada situasi kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, mencatat penjualan yang terjadi. Dalam tujuan ini, auditor memperhatikan 3 jenis salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama, penjualan dimasukkan dalam jurnal sementara, pengiriman tidak pernah dilakukan. Yang kedua yaitu penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Yang ketiga yaitu pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Yang kedua yaitu prosedur audit pengujian substantif atas transaksi untuk pengakuan pendapatan. Pertama, transaksi penjualan yang ada telah dicatat dengan menelusuri dokumen pengiriman tertentu dari file yang ada di departemen, pengiriman kesalinan faktur, penjualan, dan jurnal penjualan yang terkait. Yang kedua adalah arah pengujian untuk transaksi yang dihilangkan atau tujuan kelengkapan. Yang kedua, pengujian untuk transaksi yang tidak ada tujuan keterjadian. Yang ketiga, penjualan dicatat dengan akurat dengan memperhatikan hal-hal. Yang pertama yaitu mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Yang kedua, menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga yaitu mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Yang keempat, transaksi dicatat dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar, yaitu pencantuman semua transaksi penjualan dengan benar dalam file induk piutang usaha. Yang kelima yaitu penjualan yang dicatat diklasifikasikan dengan benar dengan cara auditor memperhatikan apakah transaksi yang telah dicatat telah disesuai dengan akun yang tepat. Yang keenam adalah penjualan dicatat pada tanggal yang tepat sesuai dengan keterjadiannya.
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.